Halo guys, welcome back to DB News Channel. Kali ini balik lagi sama aku KL ya, yang kemarin Kail ya, Kail pancing ya kan. Jadi balik lagi sama KL. Nanti kita akan rolling ya kan. Ada Kail, ada KL, ada nggak tahu siapa. Oke, langsung aja kita di berita pertama kali ini ya, tentang khusus hari ini tentang judi online. Buat kalian yang masih judi online, dengerin ini ya. Sadar kalian. Judi, ya itu lagunya Roma itu. Ketikers udah tahu kan perintah dari Presiden Jokowi yang melarang judi online di Indonesia. Secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan berjudi. Duh, permasalahan mengenai judi online emang meresahkan banget deh. 3 juta warga main judi online coy. 4 fakta yang jarang orang tahu mengenai judi online di Indonesia. Yang pertama, laporan transaksi keuangan mencurigakan didominasi oleh judi online. Yang kedua, mencapai angka 14.475 transaksi mencurigakan pada tahun 2024. Yang ketiga, jumlah transaksi judi online mencapai 600 triliun rupiah pada kuartal 1 tahun 2024. Dan yang terakhir, ada sejumlah 3,2 juta orang di Indonesia yang bermain judi online. Oleh sebab itu, pemerintah menempuh 2 jalur pemberantasan judi online. Yang pertama, pencegahan lewat jalur edukasi dan literasi, dan yang kedua adalah penindakan yang dikomandoi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, jadi di konten satu ini ya guys, Pak Presiden kita, Pak D. Jokowi ya kan, itu menghimbau kita untuk jangan sampai kita itu judi online ya kan. Jangan sampai katanya. Ya, kalau lapangan pekerjaan mencukupi, kita semua bekerja karena penduduk Indonesia itu peringkat berapa? Jadi karena penduduk Indonesia itu peringkat 4 dunia ya guys, setelah India, Cina, Amerika, terus Indonesia ya kan. Jadi pemerintah harus siapkan juga lapangan pekerjaan yang banyak menurutku ya, kalau ingin stop judi online. Itu salah satunya, salah satu faktor kecil aja sih. Nah terus ini ada beberapa angka ya, jadi kasus judi online itu sudah mencapai 600 triliun. Bayangkan 600 triliun kalau kalian beli es krim ya. Kayaknya satu Indonesia penuh es krim kayak. Free makan es krim selamanya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan ada 20 negara yang menerima aliran dana judi online dari Indonesia. Mayoritas negara-negara itu berada di kawasan ASEAN. Namun, PPATK belum membeberkan nama-nama ke-20 negara penerima aliran dana haram tersebut. Nilai aliran dananya pun terbilang fantastis, mencapai lebih dari 5 triliun rupiah. Lebih dari 5 triliun ke 20 negara guys. Bayangkan. Judi online pada 5 tahun terakhir ini. Aliran dana haram hasil judi online bersumber dari 5.000 rekening yang kini sudah diblokir oleh 5.000 rekening, dari 5.000 rekening guys. Keuangan atau OJK. PPATK Sempet mencatat gitu. transaksi dari kegiatan judi online di Indonesia pada periode 2023 hingga Maret 2024 mencapai 600 triliun rupiah. 23 sampai 24 600 triliun ternyata guys. Atau periode Januari hingga Maret 2024 mencapai 100 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi meminta PPATK untuk kembali menelaah ribuan rekening milik bandar dan pelaku judi online yang sudah diblokir guna menemukan pemilik rekening yang diduga juga menerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Kini, pemerintah telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online dengan Menko Polhukam sebagai ketua Satgasnya. Muncul harapan dari masyarakat agar pemerintah makin serius memberantas judi online yang selama ini dinilai telah merusak mental selain menggerus perekonomian rakyat. Jadi di 2023 selama 1 tahun penuh hingga Maret 2024 ya, berarti 1 tahun 3 bulan ya, itu mencapai 600 triliun coy. 600 triliun. Dan di Januari 2024 sampai Maret 2024 aja itu udah 100 triliun. Ini berarti sebuah peningkatan yang tidak pantas untuk diapresiasi anjay. Peningkatan kerusakan moral dan mindset ini sebenarnya. Makanya itu pendidikan tentang edukasi tentang judol ya
ke seluruh pelosok negeri itu wajib dan penting segera diselenggarakan oleh pemerintah untuk kita semua, biar masing-masing dari kita itu mindsetnya terbentuk untuk tidak judi. Itu sih. Konten ketiga, pelajar SMP sampai aparat desa judol. Ngeri sih. Ini untuk deposit rata-rata sebulan 30 juta transaksi, guys. Wih. Ini terjadi di NTB ya guys, di NTB. Di Desa Jero, Gunung Sakra Barat, Lombok. Divonis 5 tahun penjara guys, si aparatnya tadi. Korupsi loh. Aduh, gila. Ya bener ya guys, jadi internet yang tanpa batas ya, tanpa sekat ya, siapapun bisa mengakses. Ya mulai dari pelajar SMP, SMA, aparat desa, ibu rumah tangga, semuanya bisa mengakses internet yang tanpa batas. Apalagi kalau kita sudah pakai VPN ya kan. Orang yang nggak pakai VPN aja iklan judolnya pada muncul ya kan, apalagi pakai VPN yang menjelajahi situs-situs yang nggak terindeks Google atau istilahnya deep web gitu ya, itu banyak sekali juga. Apalagi situs-situs yang di luar negeri yang di Indonesia diblokir, ternyata di luar negeri nggak diblokir. Nah kayak gitu loh. Intinya situs internet itu tanpa batas, semua bisa akses, sehingga itu yang menyebabkan banyak orang yang bermain judol kayak gitu. Termasuk di NTB seorang pelajar SMP, SMA dan aparatur desa itu juga terkena kasus judol guys. Sampai anggaran dana desanya ya itu dipakai untuk deposit. Bayangkan, dia sampai bela-belain korupsi hanya untuk judol, yang mana judol itu sudah disetting gitu loh, kalian bisa kalah gitu loh. Kalau dingdong ya dulu, kalau kalian tahu mesin dingdong yang begini pakai koin gretek itu kan kita masih bisa, oh ini ada polanya lah ya, kita tahu polanya ya, berapa kali dia mengeluarkan koin kayak gini. Kalau ini sudah di set loh, jadi kalian pasti kalah, nggak mungkin menang kayak gitu. Nah mindset itulah yang mungkin mulai dari diri kita sendiri itu coba mencerna gitu loh, coba ya mengedukasi diri sendiri dengan judol-judol. Kasusnya cukup banyak sekali di Indonesia ini ya, sampai ada yang bunuh diri apa segala macam itu karena judol. Oh masih wacana guys, wacana korban judol kan dapat bansos, masih wacana. Presiden membantah guys. Terkait bansos untuk pelaku judi online gimana Pak? Nggak ada. Jadi wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum ada. Nggak ada. Makasih Bapak. Pak, Kok bisa? Bansos itu kan untuk orang-orang yang tidak mampu ya kan, yang tidak ekonominya berkekurangan lah kayak gitu ya. Jadi untuk membantu dia bertahan hidup mungkin kayak gitu dikasih bantuan sosial. Lah kalau bantuan sosial untuk judi online ya maka pelakunya makin banyak guys. Bener nggak? Ini yang bikin wacana keren banget sih, bisa naik wacananya ya kan. Bisa menghebohkan warga Konoha tercinta ya kan, karena wacana kasus judi online, pelaku judi online dapat bansos. Itu juga ada dua sisi sih. Sisi pertama itu memperbanyak kasus atau pelaku-pelaku judi online. Oh nanti dapat bansos sih, bisa aku buat deposit kan, kayak gitu jadi mindsetnya ya kan. Sisi lain juga ada yang kontra gitu loh. Kenapa kamu, berarti kan seolah pemerintah support nih
para pelaku judi online kalau dikasih bansos kan gitu berarti kan. Ya pasti presiden nggak setuju lah dengan hal itu. Itu kebijakan yang sangat pendek akal ya mungkin ya. Ngapain juga pelaku judi dikasih bansos? Kan keenakan gitu loh. Orang salah dia sendiri ya kan. SMS Blast diklaim sebagai bentuk keseriusan Kominfo. Oke. Oke. SMS Blast dari Kominfo. Iyalah, melawan mesin ya nggak akan pernah menang coy. Jadi pemerintah menggalakkan SMS Blast ya untuk istilah mengedukasi semua warganya yang menggunakan provider ya, menggunakan SIM card gitu ya. Jadi di SMS tentang judi online. Kalau judi online itu bahaya kayak gitu, judol itu bahaya gitu ya. Ya menurutku ini ada beberapa orang yang skeptis ya atau pesimis tentang langkah yang dilakukan pemerintah ini ya, yang dilakukan Kominfo ini ya. Katanya sih itu nggak ngefek ya kan. Tapi ini akan ngefek kalau dilakukan rutin terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Nggak cuma satu momen doang terus hilang, ya itu bakal nggak ngefek kayak gitu. Kalau dia dilakukan dalam jangka waktu lama, menurutku ya itu bakal ngefek sih. Pasti lama-kelamaan kita akan termention di otak kita ya, akan di alam bawah sadar mungkin kita akan termention tentang kata-kata yang diberikan Kominfo kalau judi online itu awal kehancuran, awal kesengsaraan hidupmu, kayak gitu-gitu ya kan. Pasti itu akan, kalau orang yang sadar ya kan, orang yang normal, waras ya kan, itu pasti akan berpikir dua kali guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah, apakah langkah ini patut untuk dijalankan atau seperti apa? Komen ya. Oke guys, mungkin cukup itu kali ini ya tentang kasus judol-judol yang terjadi di Indonesia dan langkah-langkah pemerintah yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan. Kita harus support langkah-langkah pemerintah dari diri kita masing-masing tentang edukasi, kita mengedukasi diri kita sendiri ya tentang bahaya judol, kasusnya sudah banyak yang terjadi di Indonesia. Jangan sampai orang-orang sekitar kita, kerabat, sanak saudara, teman, keluarga ya kan, jangan sampai ada yang terkena judi online. Jadi diri kita masing-masing harus mengerti tentang itu dan menyebarkan aura-aura positif atau pemikiran-pemikiran positif tentang judi online. Edukasi ke mereka-mereka yang di sekitar kita aja dulu tentang judi online itu bahaya loh, itu nggak bagus loh buat hidupmu kayak gitu ya. Itu yang maksudku adalah menyebarkan kepositifan di seluruh orang ini, bahwa mereka itu harus bekerja untuk bisa mendapatkan uang, nggak ada yang instan gitu ya guys. Oke, cukup guys untuk konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami selalu bisa memberikan info menarik dan info terupdate, terkini, terviral seputar negeri Konoha kita tercinta. Oke, see you on the next video. Bye bye.